Halo, selamat datang di Auto Driver. Kali ini saya akan mereview Chevrolet Spark, yang mana merupakan generasi keempat dari Spark. Ukurannya mungil, tapi harganya cukup tinggi, yakni 196 juta rupiah on the road, karena memang mobil ini bukan LCGC. Lantas, apa yang ditawarkan oleh mobil ini untuk memikat para calon konsumen? Desain bodi mobil ini bisa dibilang memikat dan berkelas. Di depannya sudah menggunakan DRL LED, sementara dari samping ia seperti mobil dua pintu. Untuk velgnya sendiri ia menggunakan 14 inci dengan ban kecil berukuran 165 mm. Tuas pembuka pintu bagian belakang ini berada di pilar C, seperti yang kita lihat sebelumnya pada Honda HR-V atau Nissan Juke. Nah, tuas tersembunyi ini adalah salah satu penampilan unik yang dimiliki oleh Spark, sehingga ia terlihat seperti mobil dua pintu. Sekarang, mari kita lihat ke dalamnya. Oke, setelah masuk ke dalam, ternyata sama sempitnya dengan mobil coupe dua pintu juga. Posisi duduknya tegak dan tidak nyaman, tapi minimal ada 3 seatbelt dengan 3 titik dan 3 sandaran kepala yang layak untuk orang dewasa. Kepraktisan di belakang juga buruk karena tidak ada tempat penyimpanan di pintu maupun di sandaran jok depan. Artinya, jika Anda membawa teman banyak atau keluarga, satu-satunya tempat menyimpan yang memadai adalah di bagasi. Sekarang mari kita cek bagasinya. Dan ternyata tidak memadai juga. Ini adalah salah satu bagasi yang paling kecil untuk mobil di kelasnya. Memang jok belakang ini bisa dilipat untuk menambah ruang, tapi tetap saja dibanding rival-rivalnya, ia merupakan yang paling buruk dalam hal kelegaan ruang. Semua ini dilakukan demi mendapatkan profil desain buritan mobil yang lebih keren. Jadi dengan harga cukup tinggi, apa yang Anda dapatkan lebih dari mobil mungil ini? Pertama adalah mesinnya yang besar. Mobil mungil ini memiliki mesin berkapasitas 1400 cc 4 silinder dengan tenaga 98 PS dan torsi 124 Nm. Transmisinya menggunakan CVT dengan auxiliary gearbox. Jika kita bandingkan dengan rivalnya, seperti Honda Brio RS misalnya, yang hanya berkapasitas mesin 1200 cc dan tenaganya hanya 90 PS, atau bahkan Mitsubishi Mirage yang powernya lebih rendah lagi, performa mobil ini pantas untuk diandalkan. Untuk pengonsumsian BBM-nya sendiri, mobil ini mencatat 12,5 km per liter untuk rute dalam kota dan 18,5 km per liter untuk rute di dalam tol. Keunggulannya bukan hanya di mesin. Ini adalah yang saya suka dari mobil ini, yaitu hiburan dan konektivitasnya. Sistem entertainment head unit-nya juga sudah menggunakan layar sentuh, sehingga memudahkan saya untuk mengatur-ngaturnya ketika sedang berkendara. Kemudian dengan adanya sistem Chevrolet MyLink, mobil ini sudah dilengkapi dengan kemampuan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Saya adalah pengguna iPhone, Apple CarPlay akan aktif ketika Anda menyambungkan iPhone Anda ke slot ini. Artinya bukan cuma musik dan bertelepon, sistem navigasi dan perintah suara Siri juga bisa masuk ke dalam sistem ini. Fitur audio dan Siri-nya sendiri bisa kita atur melalui setir di bagian kanan. Nah, jelas sekali dengan adanya Chevrolet MyLink membuat mobil ini yang paling canggih di kelasnya. Suara yang dihasilkan oleh 4 speaker ini juga sangat baik untuk ukuran di kelasnya. Interior mobil ini terbilang simpel dengan material keras seperti standar di kelasnya. Terdapat indikator pengingat safety belt penumpang di bagian tengah atas. Hebatnya mobil ini sudah dilengkapi dengan stability control dan juga sistem pengereman ABS EBD dan 2 buah airbag di depan. Jelas ini salah satu city car teraman. Dengan mesin besar dan transmisi CVT, Spark terasa halus di jalan. Selain halus, mobil ini juga sangat nyaman ketika melewati jalan yang bergelombang atau berlubang.
Terutama pada saat kecepatan tinggi, saya seperti tidak sedang membawa city car, namun seperti sedang membawa sedan. Bantingannya lembut, namun tidak lemah. Nah, kenyamanan dari bantingannya ini juga salah satu yang saya andalkan dari city car ini. Sebenarnya mobil ini memiliki akselerasi cukup kuat untuk kelasnya. Mobil tes kami bertransmisi otomatis ini mampu mencatat 0 hingga 100 km per jam dalam 11,7 detik. Namun sayang tidak ada sport mode atau mode manual, hanya ada mode L yang membesarkan rasio transmisi untuk keperluan khusus seperti menanjak atau engine braking. Intinya, saya cukup impresif dengan kualitas dari mobil ini. Stabil dalam kecepatan tinggi juga pada saat berbelok sambil bermanuver. Tapi yang jelas saya semakin yakin lagi karena adanya stability control. Pastikan selalu nyala ketika kita sedang berkendara. Dan satu hal lagi yang bagi saya sangat penting itu adalah kesenyapan kabin. Dan mobil ini memiliki kesenyapan kabin yang baik, sehingga membuat saya semakin nyaman lagi berada di dalam mobil. Kesimpulannya, ini bukan mobil untuk keluarga. Walaupun mesinnya besar dan fitur yang menarik, tetap saja harganya akan membuat orang berpikir untuk menebusnya. Akan tetapi jika Anda anak kuliahan dan ingin mencari mobil, misalnya, ini bisa menjadi salah satu pilihan yang paling masuk akal. Bentuknya menarik, fitur konektivitas terdepan, serta faktor keselamatannya juga sangat baik. Semua didapatkan dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Sekian review kami akan Chevrolet Spark. Jangan lupa like dan komen karena kami ingin mendengar komentar Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Autodriver. Dan main-main ke website kami di www.autodriver.com. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Keep rolling. Please jangan dimasukin ke dibuang tayang. Doang, enggak. Izin gue dulu. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera rolling. Action. Keep rolling. Rolling. Action. Rolling. Action. Lu kenapa nih? Rolling. Action. Dadah aja sih. Wah, kebanyakan. Bentar ya.